Peristiwa Isra Mi'raj syarat dengan pemahaman ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung pelajaran-pelajaran canggih yang berlaku sampai akhir zaman. Untuk memahami hikmah yang terkandung di dalam perjalanan tersebut, firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Menurut Agus Mustafa, setidaknya ada 8 kata kunci di dalam ayat tersebut yang bisa menuntun pemahaman kita tentang perjalanan Isra Mi'raj. Kita dapat menangkap suatu kesan bahwa Allah ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa perjalanan Rasulullah SAW ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang luar biasa. Di dalam Islam, kata subhanallah diajarkan untuk diucapkan ketika menemui suatu kejadian yang luar biasa atau menakjubkan. Misalnya, ketika melihat ciptaan Allah yang maha dahsyat di alam semesta, seperti kehebatan proses-proses pembakaran di matahari, kecepatan putar planet bumi yang luar biasa, keindahan pantulan bulan purnama yang begitu memukau. Kata kunci yang kedua adalah asra atau memperjalankan. Kata ini memberikan makna yang penting kepada kita dalam memahami peristiwa tersebut, bahwa ternyata perjalanan luar biasa tersebut memang bukan kehendak Rasulullah sendiri, melainkan kehendak Allah. Rasulullah tidak akan bisa melakukan perjalanan tersebut atas kehendaknya sendiri. Perjalanan Isra Mi'raj ini terlalu dahsyat bagi seorang manusia. Karena itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemani Nabi mengarungi ruang dan waktu di alam semesta ciptaan Allah. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya yang berpedoman pada hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Bisa disimpulkan bahwa Jibril adalah makhluk berbadan cahaya yang diutus oleh Allah untuk membawa Rasulullah SAW melintasi dimensi-dimensi yang tidak kasat mata. Selain itu, perjalanan mereka juga disertai dengan buraq. Buraq adalah makhluk cahaya yang berasal dari alam malakut yang dijadikan tunggangan selama perjalanan tersebut. Buraq berasal dari bahasa Arab barkun yang berarti kilat. Karena itu, buraq berlari cepat bagaikan kilat. Dalam fisika modern, diketahui bahwa kecepatan tertinggi alam semesta di ruang hampa adalah cahaya, yaitu sebesar 300.000 km per detik. Tidak ada kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan itu sebelum adanya eksperimen dan pengamatan terhadap radiasi Cherenkov yang terjadi pada air dalam teras reaktor nuklir. Para ilmuwan dalam eksperimen tersebut mencatat bahwa elektron bergerak di dalam air kolam teras reaktor mempunyai kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya yang bergerak di dalam air. Kecepatan setinggi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang benda. Hanya sesuatu yang sangat ringanlah atau tidak bermassa yang dapat bergerak dengan kecepatan itu. Jika sesuatu itu masih memiliki massa, meskipun hampir nol, ia tidak bisa mengalami kecepatan cahaya. Yang bisa melakukan kecepatan itu adalah foton, yaitu
kuanta-kuanta penyusun cahaya, bahkan elektron yang masanya hampir nol tidak bisa memiliki kecepatan setinggi itu. Disinilah mulai muncul masalah dalam menjelaskan Isra. Malaikat dan buruk adalah makhluk cahaya, berarti badannya tersusun dari foton-foton yang sangat ringan, sehingga tidak mengalami kendala untuk bergerak dengan kecepatan cahaya yang demikian tinggi. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang badannya tersusun dari atom-atom kimiawi yang memiliki massa. Jika kita memahami zat-zat penyusun tubuh manusia, bahwa badan kita tersusun dari organ-organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, tulang, dan lain sebagainya. Berbagai organ tubuh kita juga tersusun dari bagian yang lebih kecil, yaitu sel. Ada sel-sel jantung, sel-sel otak, sel darah, sel saraf, dan sebagainya. Jika dilihat dari penyusunnya, maka berbagai macam sel itu tersusun dari molekul-molekul, baik molekul yang sederhana maupun molekul yang kompleks, mulai dari H2O sampai pada rantai molekul asam amino atau protein-protein kompleks lainnya. Jika kita cermati lebih mendetail, maka molekul-molekul itu tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yaitu atom. Ada miliaran atom yang menyusun tubuh manusia. Atom juga tersusun dari partikel-partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron. Seluruh bagian-bagian penyusun itu saling bergandengan dengan menggunakan energi ikat agar tidak bercerai-berai. Partikel-partikel subatomik bergandengan membentuk atom, atom-atom bergandengan membentuk molekul, demikian pula sel-sel tubuh dan seluruh organ. Kemudian, organ-organ tersebut berkolaborasi membentuk badan kita. Seorang manusia memiliki massa yang cukup besar sampai berpuluh-puluh kilogram, maka benda seberat itu tidak bisa dipercepat dengan kecepatan tinggi seperti foton-foton yang tidak mempunyai massa. Selain massa, sistem tubuh kita juga tidak bisa dipercepat terlalu tinggi. Jangankan setinggi kecepatan cahaya, dengan percepatan beberapa kali gravitasi bumi saja akan mengalami kendala serius. Manusia bisa meninggal dunia. Seorang pilot pesawat tempur ketika melakukan manuver di angkasa sebenarnya sedang melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan bagi tubuhnya, terutama otak dan jantungnya. Misalnya, ketika manuver melakukan gerakan naik ke langit atau manuver jatuh ke bumi, saat itu badannya mengalami tekanan atau berat yang sangat besar yang bergantung pada besarnya percepatan yang dia lakukan. Jika bermanuver ke langit dengan percepatan 2 kali gravitasi bumi, maka badannya akan mengalami 2 kali lipat dari biasanya. Efek yang ditimbulkan jika manusia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat tinggi adalah badan manusia akan bercerai-berai menjadi partikel-partikel subatomik sebelum mencapai kecepatan cahaya. Kenapa bisa demikian? Tubuh manusia tersusun dari partikel-partikel subatomik yang saling bergandengan menggunakan bendeng energi atau energi ikat. Ketika dipercepat dengan kecepatan sangat tinggi, maka muncullah gaya yang berlawanan dengan energi ikat tersebut. Semakin tinggi kecepatan yang diberikan kepada benda, maka energi yang melawan bendeng energi semakin besar, sehingga tubuh manusia akan buyar menjadi partikel-partikel kecil. Wisnu Aryawardhana menjelaskan bahwa teori relativitas Einstein tersebut jika diterapkan kepada usaha manusia untuk pergi ke bintang atau luar angkasa di luar tata surya kita, mengandung pengertian bahwa manusia harus terbang dengan kecepatan mendekati atau sama dengan cahaya. Mengapa harus terbang mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya? Karena menuju bintang di luar angkasa jaraknya sangat jauh. Untuk bintang terdekat dari bumi, yaitu Alpha Centauri, jaraknya kurang lebih 4 tahun cahaya. Jarak 4 tahun cahaya dalam bidang astronomi akan sama dengan 4 kali 365 kali 24 kali 60 detik kali 300.000 km per detik, maka sama dengan
Berarti jika manusia menempuh jarak tersebut dengan kecepatan cahaya, memerlukan waktu 4 tahun terbang non-stop. Coba kita analisa persoalan tersebut. Manusia terbang dengan kecepatan cahaya? Jelas tidak bisa. Seandainya bisa terbang dengan kecepatan cahaya, maka massa manusia menjadi tak terhingga. Kendaraan atau pesawat ruang angkasa berkecepatan 10,8 juta kilometer per jam rasanya mustahil bisa diciptakan karena faktor gesekan udara yang menimbulkan tinggi pada pesawat yang menyebabkan pesawat akan terbakar. Jelas pengandaian ini tidak bisa. Seandainya kecepatan 10,8 juta kilometer per jam bisa dicapai, maka waktu tempuh ke bintang terdekat tersebut akan sama dengan 400 tahun non-stop. Salah satu skenario untuk mengatasi masalah di atas adalah teori anihilasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap materi atau zat memiliki antimateri, dan jika materi dipertemukan atau direaksikan dengan antimaterinya, maka kedua partikel tersebut akan lenyap berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Hal ini telah dibuktikan di laboratorium nuklir bahwa jika ada partikel proton dipertemukan dengan antiproton atau elektron dengan positron, maka kedua pasangan tersebut akan lenyap dan memunculkan dua buah sinar gamma. Sebaliknya, jika ada seberkas sinar gamma yang memiliki energi sebesar itu dilewatkan medan inti atom, maka tiba-tiba sinar tersebut lenyap berubah menjadi dua buah pasangan partikel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa materi memang bisa diubah menjadi cahaya dengan cara tertentu yang disebut dengan reaksi anihilasi. Agus Mustafa mengatakan bahwa teori ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan proses perjalanan Rasulullah SAW pada estafet pertama ini. Agar Rasulullah SAW dapat mengikuti kecepatan Jibril dan Burak, maka badan wadah Rasulullah SAW diubah oleh Allah menjadi badan cahaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi kualitas badan Nabi dengan Jibril dan Burak yang menjadi kawan seperjalanan beliau. Seperti kita ketahui bahwa Jibril dan Burak adalah makhluk berbadan cahaya. Telah diceritakan bahwa sebelum berangkat, Rasulullah SAW disucikan menggunakan air Zam-Zam oleh Jibril. Di riwayat lain diceritakan bahwa Jibril mengoperasi hati Rasulullah SAW dan mensucikannya dengan air Zam-Zam. Agus Mustafa dalam bukunya yang berjudul Pusaran Energi Ka'bah mengutarakan bahwa manusia adalah sebuah sistem energi yang berpusatkan di hati atau jantung. Seluruh perubahan yang terjadi pada sistem energi tubuh seseorang bisa tercermin di frekuensi hatinya. Sebaliknya, karena hati menjadi pusat sistem energi ini, maka jika ingin melakukan perubahan terhadap sistem tersebut, bisa dilakukan mereaksikan hatinya. Maka dalam sekejap, tubuh material Nabi pun berubah menjadi tubuh cahaya, dan beliau siap melakukan perjalanan menjadi tubuh cahaya. Beliau siap melakukan perjalanan bersama Jibril dan Burak sebab ketiga-tiganya telah menjadi kualitas badan cahaya yang sama, yaitu badan cahaya. Maka Allah memperjalankan ketiganya menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Setelah ketiganya siap, maka mereka segera berangkat dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 300.000 km per detik. Ketika makhluk cahaya itu melesat menempuh perjalanan Mekah Palestina yang berjarak 1.500 km itu hanya dalam waktu sekejap mata saja, atau lebih detailnya sekitar 0,005 detik dalam ukuran waktu manusia. Namun demikian, Rasulullah SAW melakukannya dengan kesadaran penuh.
Adanya relativitas waktu antara dunia manusia dengan dunia malaikat menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sepenuhnya perjalanan itu, sehingga segala peristiwa yang terjadi dalam perjalanan beliau bisa mengingat dan menceritakannya kembali. Sama dengan yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, sesuai dengan pendapat terbesar ulama bahwa beliau tidak sedang bermimpi. Beliau betul-betul melakukan perjalanan dengan badannya, tetapi badan yang sudah diubah menjadi cahaya. Karena ada relativitas waktu, maka waktu yang sekejap itu pun bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup untuk menangkap seluruh kejadian yang dialaminya. Kata kunci yang ketiga adalah bi'abdihi atau hambanya. Ada dua makna yang terkandung di dalam kata ini. Pertama, kata abdi menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan sebagai manusia seutuhnya, artinya jiwa dan raganya. Karena kata hamba memang menunjuk kepada totalitas diri seorang manusia. Para ahli tafsir sepakat bahwa dengan menggunakan kata abdi, maka Allah memberikan isyarat bahwa perjalanan itu dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia seutuhnya, jiwa dan raganya. Makna kedua yang terkandung di dalam kata abdi adalah bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa melakukan perjalanan luar biasa itu hanya seseorang yang sudah mencapai tingkatan tertentu di dalam kualitas beragamanya, yaitu abdihi atau hamba Allah. Setelah memberikan isyarat sinyal bahwa ini adalah sebuah perjalanan luar biasa yang dikehendaki Allah terhadap hambanya, maka Allah menginformasikan jika perjalanan itu dilakukan pada malam hari. Kenapa perjalanan luar biasa itu dilakukan pada malam hari, tidak siang hari saja? Agus Mustafa mengatakan bahwa di bahasan sebelumnya agar Nabi bisa mengikuti kecepatan malaikat dan buruk, maka badan Nabi diubah menjadi badan cahaya oleh Jibril, sehingga ia menjadi klub dengan perjalanan malam ini. Ini adalah alasan yang lebih bersifat teknis. Pada siang hari, radiasi sinar matahari demikian kuatnya sehingga bisa membahayakan badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya memang bukan badan cahaya. Badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya adalah materi. Perubahan menjadi badan cahaya itu bersifat sementara saja, sesuai kebutuhan untuk melakukan perjalanan bersama Jibril. Dengan melakukannya di malam hari, maka Allah telah menghindarkan Nabi dari interferensi gelombang yang bisa membahayakan badannya. Suasana malam memberikan kondisi yang sangat baik untuk perjalanan itu. Sebagai gambaran sederhana, gelombang suara. Jika malam-malam kita mencoba mendengarkan suara-suara, maka kita bisa mendengarkan dengan baik. Pendengaran kita menjadi demikian tajam dibandingkan pada siang hari. Mengapa? Karena suara-suara tersebut tidak mengalami interferensi atau gangguan gelombang yang terlalu besar, sehingga terdengar jernih. Demikian pula jika kita mendengarkan suara radio. Mencari gelombang radio di malam hari lebih mudah dan hasilnya lebih jernih, karena gelombang radio tersebut juga tidak mengalami gangguan terlalu besar. Begitulah gambaran sederhananya tentang perjalanan Nabi yang dilakukan pada malam hari. Karena badan Rasul diubah menjadi badan cahaya, maka perjalanan malam hari menjadi memiliki makna yang sangat penting terhadap kelancaran perjalanan beliau. Malam hari juga memiliki arti yang penting dalam melakukan komunikasi dengan Allah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat malam yang bernilai sangat tinggi, yaitu sholat tahajud. Mengapa demikian? Salah satunya karena pada malam hari jiwa kita bisa menjadi lebih fokus dan khusyuk. Dalam ayat berikut ini, Allah menginformasikan bahwa sholat pada malam hari itu bacaannya lebih berkesan. Dalam konteks ini,
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bertujuan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perjalanan malam hari juga memiliki makna kejernihan komunikasi dengan Allah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.